Kita memasuki bulan Rajab. Manqobah yang kita baca terkait peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ayat kalau bisa disembunyikan oleh Rasulullah pada saat itu, maka Rasul ingin menyembunyikan. Kalaulah peristiwa Isra dan Mi'raj boleh dirahasiakan oleh Rasul, Rasul pasti akan menyembunyikan, merahasiakan. Karena Rasulullah seorang ahli dakwah, memahami situasi, memahami keadaan umatnya yang akan mengakibatkan sesuatu yang akan mengakibatkan kekacauan lah, rame. Rasul tahu itu. Akan banyak orang yang tidak percaya. Bahkan akan banyak umatnya yang keluar dari agama Islam. Mengatakan ini suatu kebohongan. Perjalanan Isra dan Mi'raj yang pada saat itu kendaraan tercepat adalah onta. Tapi Rasul bisa melakukan perjalanan lailan, sebagian malam saja. Tapi karena Rasul termasuk mendapat sifat tablik, orang yang menyampaikan, bukan kitman, menyembunyikan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasul menyampaikan kisah ini. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang kafir menertawakan, bertepuk tangan, menguatkan keyakinan mereka bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah kebohongan. Ditambah dengan cerita Isra dan Mi'raj. Beberapa sahabat menjadi kebingungan untuk terus mengikuti Nabi Muhammad atau keluar yang keimanannya tidak kuat. Maka sebagian mereka keluar dari agama Islam. Nggak tahan dengan omongan-omongan masyarakat pada saat itu. Dan ada sahabat-sahabat Nabi yang tetap berpegang, tetap meyakini kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita alami, murid-murid Abah yang sekarang ini sedang rame. Saya banyak ditanya dalam beberapa majelis. Dan saya yakin ikhwan-ikhwan pun banyak ditanya. Kebingungan masyarakat dengan statement yang disampaikan oleh guru agung kita. Misalnya, haramnya pemimpin memakai peci hitam. Haramnya pemimpin memakai peci hitam. Sudah ada tulisan yang sangat bagus sekali yang di-share di kita tentang haram, tentang pembahasan tentang hukum
haram. Jadi memang ada ulama-ulama yang mengharamkan sesuatu tidak berkaitan dengan syariat. Contoh misalnya Sunan Kudus itu mengharamkan masyarakat Kudus untuk makan daging sapi, untuk menyembelih sapi ketika kurban. Sunan Kudus mengharamkan penduduk kota Kudus untuk menyembelih hewan sapi. Kenapa? Menghormati masyarakat Hindu yang banyak ada di Kudus. Ini larangan ini tidak terkait dengan syariat. Atau yang pernah diceritakan oleh Gus Dur antara perdebatan Kiai Hasyim Asy'ari dengan seorang kiai terkait kentongan. Terkait kentongan. Ada yang mengatakan tetap pakai kentongan, ada juga tidak memakai kentongan, melarang itu. Jadi banyak hal-hal yang bersifat haram tapi tidak terkait syariah. Apa yang dikatakan guru agung kita tidak bisa dilihat secara harfiah, melarang memakai peci hitam. Tapi ada makna yang harus dipahami di situ. Dan itu dipersilakan kepada siapa yang mendengar untuk memahami peci hitam itu majas lah. Atau dalam ilmu balago namanya tauriyah. Ada makna yang di luar daripada pemahaman yang biasa kita pahami. Yang kedua misalnya orang yang sudah ditalkin tidak boleh bermakmum dengan orang yang tidak ditalkin. Kenapa bisa seperti itu? Pernah Imam Ghazali ketika beliau jadi imam, itu adanya Ahmad Al-Ghazali mufarokoh. Sholatnya mufarokoh. Ketika ditanya, dan cukup ramai juga, kenapa kok mufarokoh? Alasannya adalah, bagaimana aku bisa ikut seorang imam yang badannya penuh dengan darah? Maka dia mufarokoh. Ternyata kata Imam Ghazali, iya ketika saya sedang sholat, saya masih terbayang pembahasan tentang haid. Karena beliau sedang menulis bab haid. Itulah yang dialami oleh guru agung kita. Jadi orang yang ditalkin itu memiliki zikir khafi. Orang yang ditalkin memiliki zikir khafi. Ketika sholat, hatinya ada zikir khafinya. Itu orang yang ditalkin. Berbeda dengan orang yang belum ditalkin, yang apalagi tidak memahami zikir khafi. Yang nggak tahu tentang zikir khafi. Maka ketika sholat, hatinya kosong. Hatinya kosong. Dan itu sangat signifikan perbedaannya antara orang yang sholat dengan hati yang terus ada lafzul jalalahnya, ada zikir khafinya, dibandingkan dengan orang yang sholat tapi tidak ada zikir khafinya. Bagi Abah yang sudah mukasafah ya sangat aneh gitu. Maka tidaklah, tapi bukan berarti
larangan ini sebagai tidak sah sholatnya, tidak. Gitu. Sebaiknya sholat di belakang orang yang sudah ditalkin, karena Abah sudah tahu juga sahnya sholat itu muwafaqatul imam. Atau misalnya gini paling gampang lah, kita bermakmum berimamnya seorang mazhab Hanafi. Kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Dia berpegangan dengan yang bukan mahramnya. Dia berpegangan yang dengan bukan mahramnya. Dan dia nggak wudhu lagi. Itu kan di hati kita kan kok gimana ini? Daripada ragu mendingan jangan sholat di belakang orang yang bermazhab Hanafi. Cari orang yang bermazhab Syafi'i. Itu diantaranya. Artinya ini perjalanan kita. Ada yang mengatakan kenapa Abah mengatakan seperti itu gitu. Sedangkan kan masyarakat kan sekarang kan sudah medianya, bukan Abah yang mau gitu. Halnya seperti baginda Rasulullah gitu. Kalau dia ingin menyembunyikan cerita Isra dan Mi'raj, beliau akan memilih menyembunyikan. Tapi sudah diperintahkan untuk disampaikan. Suka tidak suka, senang tidak senang. Begitu pula apa yang sekarang kita ini gitu. Tidak ada yang bisa menahan ucapan Abah, tolong bilangin ke Abah, nggak akan bisa gitu. Dan tidak beradab seorang murid mengatur mursidnya. Yang bisa mengatur itu adalah gurunya Abah Anom dan Allah, dan itu yakin perintah darinya gitu. Yang mau tidak mau untuk sampaikan. Lalu bagaimana sikap kita? Sampai dia mengatakan, Ustadz, emang nggak ada lagi guru yang lain? Ada yang mengatakan saya seperti itu. Ustadz tolong dah, ini rame nih di masyarakat. Emang Ustadz nggak ada lagi guru yang lain? Saya bilang, saya belum menemukan sosok guru seperti beliau. Keistiqomahannya, ibadahnya, keilmuannya. Terutama dari amalan-amalan yang saya amalkan, ternyata yang saya pilih dan saya yakinkan adalah amalan la ilaha illallah. Ditambah zikir hofi. Selawat yang saya yakinkan adalah selawat Bani Hashim. Dan semuanya itu sanatnya, ujungnya kepada guru kita, Abah. Kalau saya meninggalkan beliau, apalagi belum menemukan sosok guru seperti beliau, maka amalan saya hilang. Gitu. Emang nggak boleh kita ngamain la ilaha illallah? Bukannya tidak boleh. Silakan semua orang mengamalkan la ilaha illallah. Tapi amalan la ilaha illallah seperti metode ini itu sanatnya kepada guru agung kita, Syekh Muhammad Abdul Qaus. Kalau abahnya dihilangkan, itu ibaratnya saya bilang seperti kabel di mic. Abah pernah mencontohkan itu di mic, suaranya kok putus-putus. Dilihat kabelnya nyambung semua. Ternyata di dalam kabelnya itu ada yang putus nggak kelihatan. Kulitnya bagus. Kulitnya bagus. Tapi ternyata dalamnya ada yang putus. Itu orang yang mengamalkan la ilaha illallah tapi tidak mencintai guru mursyid. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah dengan metode ini tapi ragu dengan guru mursyid, nggak ada robitohnya. Sedangkan amalan ini perlu robitoh. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.